Masyarakat Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, meminta kepada pemerintah Provinsi Banten untuk menjadikan SMK Negeri 5 yang akan dibangun di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon sebagai sekolah kimia. Permintaan itu disampaikan masyarakat saat menghadiri agenda reses yang digelar anggota DPRD Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Kota Cilegon, Sinta Wisnuwardani, di lingkungan Rawa Arum, RT 03 RW 02, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Senin 19 Mei 2025. Dedi Cahyadi, pengurus Karang Taruna Rawa Arum, mengatakan masyarakat sangat menyambut baik adanya pembangunan SMK Negeri 5 yang dibangun di Kecamatan Grogol. Dedi meminta kepada pemerintah Provinsi Banten agar menjadikan SMK Negeri 5 sebagai SMK kimia. Sebab menurut Dedi, di Kota Cilegon banyak berdiri pabrik atau industri kimia, sehingga diharapkan bisa menyerap tenaga kerja lokal dari lulusan sekolah kimia. Selain itu, Dedi meminta pemerintah Provinsi Banten segera menyelesaikan proses pembangunan SMK Negeri 5 Cilegon, karena saat ini berdasarkan informasi masih ada kendala terkait LSD atau lahan sawah dilindungi. Dedi berharap kendala ini segera selesai, sehingga kehadiran SMK Negeri 5 yang sudah dinantikan oleh masyarakat Cilegon dapat segera terwujud. Mungkin udah viral lah terkait dengan pembangunan SMK 5, di mana SMK 5 ini udah mulai progres lah gitu. Tapi mungkin ada terkendala terkait LSD itu Bu, terkait lahan sawah dilindungi. Nah, saya mohon kepada Ibu tolong terkait SMK 5 ini diperjuangkan untuk supaya ada sekolah menengah ke atas 5 kimia yang ada di Kecamatan Grogol begitu. Ya ada di Dinas Pendidikan, ya mungkin udah dianggarkan lah gitu terkait SMK 5 tersebut. Semoga di tahun ini atau tahun besok bisa dilaksanakan progres dari SMK 5 itu tersebut. Sementara itu, Muhammad Rifai, warga Cirendang, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, menyampaikan harapannya yang menginginkan adanya fasilitas lapangan basket umum yang memadai untuk dipakai oleh seluruh masyarakat. Sebab menurutnya, kondisi lapangan basket untuk umum yang ada di Kota Cilegon saat ini sudah rusak parah dan tidak layak digunakan untuk latihan atau bermain basket. Akibatnya, Rifai bersama komunitas atlet dan pecinta olahraga basket di Kota Cilegon harus patungan untuk menyewa lapangan basket jika ingin latihan atau bermain basket. Rifai berharap fasilitas lapangan basket umum yang ada saat ini dapat diperbaiki agar masyarakat bisa menggunakannya lagi. Ingin mengajukan fasilitas yang pertama, kita kan ngebuat tim komunitas basket, jadi itu dari kalangan mau yang tua, yang muda, masih sekolah ataupun yang masih kuliah, kita merekrutnya semuanya. Jadi kita nih pengen punya lapangan umum gitu loh, jadi nggak kita tuh tiap minggu ikut jadwal di L3 atau apa yang dimana kan, ya jadi kita tuh tiap ingin main pasti harus patungan 15.000, 10.000 untuk bisa membayar lapangan. Sedangkan di Cilegon ini kan punya lapangan umum fasilitasnya, tetapi sekarang kondisinya sudah rusak parah yang ada di GP, lapangan GP dekat Kejaksaan sama di Bapor. Itu lapangannya rusak parah gitu loh, maksudnya jadi sudah tidak layak untuk digunakan kembali. Jadi kami sebagai kalangan muda yang mempunyai hobi gitu loh, ingin mengajukan gitu loh dari kita ke pemerintah gitu loh untuk fasilitas umumnya agar kita bisa main gitu loh. Menjawab aspirasi tersebut, Sinta Wisnuwardani mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan sekolah baru ini memang disediakan oleh pemerintah Provinsi Banten, sedangkan lahannya biasanya disediakan oleh pemerintah kabupaten kota. Terkait kendala lahan sawah dilindungi, Sinta mengatakan bahwa hal itu seharusnya dapat segera diselesaikan oleh pemerintah Kota Cilegon agar proses pembangunan SMK Negeri 5 dapat berjalan lancar. Sedangkan menyangkut keluhan fasilitas lapangan basket umum yang rusak, Sinta menjelaskan bahwa perbaikannya menjadi kewenangan pemerintah Kota Cilegon.
Menurutnya, belum diperbaikinya fasilitas lapangan basket tersebut diperkirakan karena terbentur alokasi anggaran yang terbatas. Sebab alokasi anggaran pemeliharaan fasilitas olahraga memang cukup besar. Sinta mencontohkan fasilitas olahraga Banten International Stadium yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Banten. Meski fasilitas olahraga itu hingga kini tidak pernah digunakan, namun pemerintah Provinsi Banten tetap mengeluarkan alokasi pemeliharaan yang lumayan besar untuk menjaga agar kondisinya tetap terjaga dengan baik. Sinta berharap fasilitas tersebut dapat segera berfungsi dan digunakan agar anggaran yang telah dikeluarkan tidak menjadi mubazir. Memang kalau soal pembangunan ruang kelas baru itu biasanya anggaran dari provinsi itu kita menyediakan untuk pembangunannya, tapi lahannya itu yang menyediakan pemerintah daerah setempat. Jadi memang di kotanya ini harus clear dulu nih, gitu ya. Jadi kalau misalnya lahannya memang tadi ya masih debat sengketa, berarti itu kewenangan di pemerintah kotanya untuk ini ya. Nanti kalau udah clear lahannya dari provinsi siap untuk membangunkan. Nah mudah-mudahan nih SMK 5 nih ya bisa beres lahannya dan bisa segera running untuk pembangunannya. Ini terkait dengan olahraga ya, dan kebetulan Kang Liva ini adalah mewakili komunitas basket ya. Memang kalau kita lihat kan olahraga ini kan wadah sebenarnya buat anak-anak muda ya. Jadi biar mereka juga punya fisik yang kuat ya. Jadi olahraganya nggak hanya olahraga jari ya, tapi olahraga fisik ya yang memang bergerak semuanya. Kalau kita lihat kebutuhan ini memang masih kurang ya. Kebutuhan untuk ini aja olahraga yang menjadi apa sih, bisa jadi mungkin banyak penggemarnya ya, kayak sepak bola itu juga kita sedikit sekali ya lapangan-lapangan yang memadai. Banten itu sayang ya, kita punya lapangan tuh ya yang sampai sekarang belum beroperasi ya, padahal pembangunannya cukup lumayan membutuhkan anggaran yang besar ya. Banten Banten Stadium apa tuh ini apa ya, Banten International Stadium ya kalau nggak salah ya, ada kata-kata internasional ya. Itu dulu tahun berapa itu ya, ketika akhir kepemimpinan Pak WH ya, itu kita ada pansus LKPJ ya, sempat saya juga masuk di pansusnya, kita ninjau itu luar biasa sebenarnya, rumputnya itu bagus lah, terus ruang gantinya, ruang-ruang di dalamnya itu bagus lah ya. Sayang gitu ya, sampai sekarang itu belum bisa digunakan ya. Untuk diketahui, reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 tersebut, selain dihadiri masyarakat sekitar Rawa Arum, juga turut dihadiri oleh perwakilan pengurus paguyuban driver ambulan Cilegon, komunitas ojol ladies Cilegon, komunitas atlet basket Cilegon, dan kader PKS Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Dalam reses tersebut mengalir juga sejumlah aspirasi lain, diantaranya terkait minimnya lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, keluhan soal penerimaan siswa baru sistem zonasi, kondisi air PDAM yang keruh, kemacetan kendaraan di ruas jalan provinsi yang ada di Cilegon, serta permohonan pemasangan lampu PJU di jalan raya yang ada di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon.